Cuan polite people, let's go, let's talking with me. Terima kasih udah mampir di ngobrol apa aja bersama gue Loren, dan gue bakal nemenin kalian, dan juga ada bintang tamu spesial yang gue undang di sini untuk ngobrol, bagi-bagi cerita lah. Pokoknya buat seru-seruan aja sih. Jadi podcast ini nggak ada yang ngebahas tentang sesuatu hal yang benar-benar luar biasa. Kalau misalkan bermanfaat silahkan diambil, dan yang buruk silahkan dibuang. Yuk kita langsung aja sapa bintang tamu gue kali ini. Siapa? Henry. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Orang tua gimana? Papa, mama sehat? Orang tua sih mungkin mama sih baru kemarin meninggal dunia. Ya maaf, sorry turut berduka cita ya. Iya. Oh ya, terus mama penguburannya di sini ya? Enggak, di kampung halaman kebetulan. Oh, terus sekarang kampung halamannya di mana sih? Sorry. Kuningan dong, Jawa Oh, Barat. Kuningan Jawa Barat ya. Iya dong. Kuningan Jawa Barat. Tapi satu hal lo yang gue suka dari lo Hendrik, gue sengaja undang nih ya. Aduh, yang di luar sana ya. Orangnya tuh ceria banget. Ceria banget. Kira-kira apa sih yang mau dibahas? Ntar dulu, gue mau ngomong dulu nih yang menarik dari Hendrik ya, nih polite people yang ada di luar sana ya. Jadi orangnya itu ceria banget. Gue tuh sampai berpikir gini ya, nih orang dia pernah susah nggak sih gitu ya, pernah ngalamin susah nggak sih gitu. Terus kayak sholatnya rajin, benar. Gue Masya Allah ya. Kenapa nih gue bilang, waktu itu kan gue lihat kita jalan-jalan ke mall ya, terus Kapan sih waktu? 2 minggu apa? Oh, yang 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu, betul. Iya. Terus dia pas aku kaget gitu aja, Steve, aku sholat dulu ya gitu. Dia berusaha untuk nyari tempat musola gitu ya. Gak, gimana, gue mau nanya dulu ini, apa lo memang sudah biasa dari kecil atau gimana sih, maksudnya dari orang tua atau gimana, atau mungkin karena lo memang sadar bahwa sholat itu penting gitu? Ya, kalau untuk sholat kan memang itu kan kita sebagai umat muslim ya, memang kewajiban banget kan untuk melakukan hal seperti itu gitu. Dimanapun kita berada, kita harus melaksanakan sholat. Gitu sih. Salut ya buat polite people. By the way, lu gimana kabarnya? Baik dong. Ya ampun. Baik, seperti yang lo lihat sekarang nih. Gimana menurut kamu? Aku sehat, baik? Lebih okean dikit lah ya. Ya. Gimana sini ya, sengaja kita undang Hendrik juga di sini karena 2 atau sebulan yang lalu gitu ya, dia itu sempat ngobrol kan ya, bahwa itu pernah ngalamin kayak istilahnya bully segala macem gitu ya, dan itu udah sampai ke hal yang sebenarnya itu udah nggak bisa dimaafkan mungkin ya, karena kalau bully sekarang tuh memang sangat keji ya menurut gue. Lo gimana dong, ceritain dong yang lo alamin. Kalau boleh gue cerita soal bully ya? Iya, bully itu gue ngalamin pas sekolah sih, baru masuk tuh SMP kelas 1. Oh ya. Dan mungkin karena ya setiap manusia kan memang punya kekurangan kelebihan masing-masing ya. Gue percaya. Mungkin kekurangan gue ya yang agak gimana ya, feminim dikit kali. Oh iya, betul, oke. Ya mungkin yang orang luar sana lihat bahwa lo itu feminim. Mungkin gitu, ya, gitu mungkin kan. aja. Cuman gitu. Kan dari diri sendiri kan nggak merasakan hal itu kan. Mungkin udah dari tekstur tubuhnya udah ya menjiwainya seperti kan. Gak apa-apa sih menurut gue, gak apa-apa sih ya. Tapi mungkin menurut orang lain itu kayak rasa mengganggu gak sih? Mungkin orang melihatnya negatif ya. Gitu. Waktu itu gue tuh baru masuk sekolah SMP kelas 1 ya. Baru masuk ya. Karena mungkin kalau pas sekolah SD mungkin nih bertemannya itu mungkin yang itu-itu aja kan. Cuman kalau SMP banyak tuh dari semua kabupaten yang masuk ke situ. Nah, disitulah masuk tuh kelas 1 SMP, dimana dan satu kelas itu berbeda kota. Oke. Nah, mungkin ngelihat tingkah lakunya gue seperti kayak perempuan ya gitu. Terus orang mungkin aneh ngelihatnya. Kok lu apa sih gitu kan? Ya, lu cowok gitu, tapi lu gitu kok kan. bisa sih kalo gitu lu ya? Ngomongnya kayak ampun kalau lembut gitu kan ya. Lemah lembut. Gitu. Cuman kan gue kan nggak merasakan hal itu kan. Dan lo tetap merasa bahwa gue walaupun seperti ini gue adalah laki-laki gitu ya. Iya gitu. Mungkin orang lain kan mungkin berpikirnya itu negatif ya gitu. Nah, waktu itu pas karena baru awal banget kan gue masuk sekolah itu, ya kan belum kenal lingkungan juga, belum kenal semuanya. Lo coba untuk berbaur dengan teman-teman. Nah, disitulah gitu ya. Gue coba untuk berbaur sama karena pas sekolah itu gue tuh orang itu kayak yang pendiam.
pendiam, terus juga nggak pernah keluar kelas gitu kan. Nah kebetulan tuh di dalam kelas itu memang perempuan semua isinya ya. Itu nggak ada laki-laki dan cuman lo sendiri? Cuman pas lagi istirahat aja gitu. Ya masa iya cewek semua. Itu sekolahnya negeri BTW apa swasta? Negeri sih. Negeri ya? Wah gue gak bayangin sih. Gue juga pernah loh soalnya di sekolah negeri, dan itu pasti di mana-mana kan negeri itu paling banyak ya siswanya. Ya gak sih? Banget itu banyak gitu. Banget siswanya emang kalau negeri itu. Dan lo tuh ngalamin bully itu dari teman-teman lo aja apa dari guru? Enggak, justru teman-teman yang dari luar kota. Oh iya. Oke. Karena kan mungkin orang yang tahu gue nih, kalau kayak perempuan sih gitu kan. Itulah bullying. Enggak usah bisik-bisik dong ngomongin. Enggak usah bisik-bisik dong ngomongin, pada tahu kan kita gitu kan. Nah waktu itu ya kalau sopar sih kalau sama teman-teman gue yang dari kampung gue sendiri kan, kota gue sendiri tuh ya udah biasa aja gitu. Cuman pas ketemu sama teman-teman yang dari kota lain, masuklah di situ. Lo kenapa sih kok nggak pernah gabung sama laki-laki gitu kan? Mainnya sama cewek. Iya. Gitu kan. Karena satu sisi lain pas gue gabung, gue kayak diketawain, gue dibilang entah yang bikin nyakitin. Gue bingung. Kalau gue gabung, gue dibully, dikata-katain ya kan? Gitu. Gue nggak gabung pun juga tetap dibully. Terus gue ngapain gitu loh. Makanya gue sebisa mungkin gue ngehindarin mereka karena biar nggak ada hal-hal yang negatif yang masuk ke gue. Intinya bahwa lo nyelamatin diri lo sendiri gitu. Betul, ya. Daripada gitu. gue gabung sama mereka juga mereka ngebully gue, gak gabung juga pun tetap sama gitu ya. Iya. Tapi lo ngalamin bully itu dari istilahnya dari penghinaan, maksudnya dari kata-kata aja apa fisik juga? Sorry. Fisik sama lebih ke fisik sih mungkin. Oh wow, sampai fisik ya? Iya, lo kayak perempuan kayak sampai didorong-dorong gitu gak? Kalau dorong-dorong sih enggak, mungkin cuma dilempar batu. Gue sampai sekarang pun masih inget banget. Itu pas lagi istirahat kan, istirahat, gue tuh kayak yang nggak mau bukan nggak mau gabung sih, cuman gue takut kalau gabung sama mereka pasti gue dibully. Makanya gue coba untuk menghindar, ya gue di kelas sendirian gitu. Tapi nggak gabung sama perempuan, gue cuma duduk di kursi, baca buku. Jatuhnya kayak orang introvert kan? Gitu gak sih? Jadi lo sendiri banget gitu gak? Lo gak berteman sama cewek pun enggak, sama cowok pun enggak gitu ya? Iya, mungkin mikirnya mereka karena lo sering di kelas, jadi seolah lo kayak mainnya sama perempuan. Padahal tuh gue cuma sendiri di kelas gitu, gak yang gabung ngobrol. Mungkin ngobrol iya, cuman gak yang sampai ngobrolnya keseringan. Gimana perasaan lo pada saat lo dilempar batu, terus gimana lo pada saat posisinya di saat seperti itu? Nah waktu itu gue pas banget lagi duduk ya di kursi. Ceritanya kan duduk tuh, dan tiba-tiba tuh gue tuh diteriakin. Katanya, Hendrik, lo ngapain di kelas sama perempuan-perempuan? Ngapain lo gitu kan? Gue cuman kayak gak ngapa-ngapain sih, cuman sini lo gabung gitu kan ya. Nah gue tuh gak mau. Kenapa? Karena gue pasti udah berpikir pasti gue dibully kan. Kalau misalkan gue gabung sama mereka gitu kan ya. Gue lebih aman di kelas udah ternyata. Dan hal yang sampai saat ini gue masih ingat itu, gue dilempar batu. Wah, itu bukan batu yang besar ya, tapi kayak batu kerikil yang kecil-kecil loh. Itu berdarah gak? Sampai berdarah gak? Enggak sih. Dan lo lapor ke guru apa lo simpan? Enggak sih, gue cuma nyimpen doang sih. Lu nggak, sampai lu juga nggak berani buat ngobrol? Karena gue tuh nggak apa ya, di sekolah itu ada guru BK gitu nggak sih? BK ada, cuman gue kayak ya udahlah ya, biarin aja gitu loh. Jadi lo lebih ke nerima keadaan. Betul. Ya, nerima keadaan, tapi lo nyiksa diri lo sendiri sih menurut gue ya. Batin gak sih? Dalam hati gue sedih banget gak sih gitu ya. Parah tapi sih. Dalam hal lain gue nggak mau ngelaporin itu anak ke guru, karena pasti kan ntar yang ada malah gue yang kayak kalau misalkan lu ngelaporin gue ya ke guru gitu loh, yang nanti ada malah tambah dibully lagi gitu ya. Makanya gue mungkin dengan cara yang lebih keras dari pada saat dilempar batu, mungkin aja bisa aja ya yang lebih keras dari itu apa sih gitu. Mungkin bisa sampai siapa tahu gue pulang dicegat sama orang mereka kan, aduh, dipukul gitu kan. Iya kan, anak STM kali. Itu sih yang saat ini gue bener-bener kayak masih inget banget, dan orangnya pun masih banget gue hafal. Berhubungan baik gak? Biasanya sih kalau orang yang begitu biasanya ada gak sih yang lo dulu ngalamin? Ketemu lagi sih, karena kan beda kota. Dan gue ya? juga jarang banget sih ke kota dia kan gitu. Cuman ketemu pas di sekolah doang gitu. Kalau gue sih bro, gue hajar tuh orang kalau kayak gitu. Iya, ini masih hafal banget. Mukanya pun masih hafal banget.
Wah parah sih. Sedih banget gak sih kata gue. Ya Tuhan. Tapi lo cerita kemana kalau misalnya lo pun sendiri di mana-mana sendiri, duduk sendiri, lo punya teman cerita itu cerita kalau lo agak ada masalah, lagi ada kayak problem yang lo nggak bisa cerita ke siapa-siapa, lo biasa cerita kemana? Ke ibu atau kemana teman? Mungkin kalau pas waktu itu karena juga masih belum terlalu yang ini ya, belum ngerti banget, belum ngerti banget ya. Cuman ya udah dipendam sendiri aja ya gitu kan. Kalau dan itu selama SMP ya? Selama SMP. SMA berlanjut nggak? SMA ada sih sedikit beberapa gitu. Mungkin itu lebih ke apa namanya? Kalau istilahnya tuh kayak kakak kelas kali ya. Iya kakak. Oh biasa lah itu. Biasa kan ya. Di sekolah gue juga dulu banget biasanya. Gak sih? Ya benar. Senioritas itu pasti ada, apalagi di tahun-tahun 2000-an gitu ya. 2000 berapa sih ya? Gue masuk SMP itu 2005, 2006, 2007, 2008. Iya. Ya lo tahu sendiri lah, maksudnya seniornya kayak gimana. Ospek lah. Dulu kan ada ospek ya. Ada. Dan di situ tuh senior tuh kesempatan gitu buat ngerjain. Itulah, dengan kekurangan gue yang seperti itu kan, justru gue yang paling sering di ini apa namanya dimension gitu. Oh ya. Kalau setiap ada acara itu, Henrik ya, kayak gitu loh maksudnya. Lo bingung juga gak sih sebenarnya mereka ini nyuruh gue apa namanya dengan maksud yang negatif, apa memang karena mereka suka gitu sama gue gitu ya? Itu dia kan. Dan lo memang perasaan lo gimana pada sih, tergantung sih. Gue sih kayak ngerasanya ini orang kenapa sih kok mention gue terus kan setiap ada perlombaan, entah itu suruh maju ke depan, suruh ngelakuin hal-hal yang ya kayak ospek tuh gimana sih ya? Yang menurut mereka itu mendidik lah ya gitu. Gue ngerasanya mungkin buat menghibur juga kali dengan keunikan gue seperti itu. Tapi bagus juga sih bro. Jadi gini, ketika lo ngelakuin sesuatu hal yang mungkin menurut lo itu kayak istilahnya gimana ya, kok gue diginiin gitu, tapi kalau misalnya orang banyak itu tertawa dengan senang melihat lo ngelakuin hal itu, sebenarnya itu terbalas nggak sih, kayak oh ya it's okay, nggak apa-apa. Mungkin dengan kekurangan gue mereka bisa tertawa, tapi lo melatih diri lo untuk menerima diri lo seperti apa, berdamai dengan diri lo sendiri, itu hebat sih menurut gue. Dan sampai sekarang terbukti kan. Alhamdulillah gak sih? Kayak lo ketika ada yang teriakin, misalkan teriakin ini sorry misalkan, woi banci lo gitu kan, biasanya adalah iya kenapa emang biasanya kan kayak gitu kan, dan lo udah gak ada permasalahan yang sakit hati karena memang udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya. Atau mungkin ada yang ngatain lo Kamayu segala macam. Even ya kalau misalnya ada yang ngatain gue seperti itu pun, gue udah kayak istilahnya siapa lo gitu. Iya betul. Intinya gue nggak minta duit. Hak apa sih lo gitu. Terus juga kita nggak ada manfaatnya gitu, juga buat kita. Ya ini diri gue gitu, yang gue intinya gue nggak merugikan orang lain ya nggak sih. Lalu juga nggak merugikan orang lain gitu, apapun yang lo lakukan. Tapi yang penting memang selalu di hal-hal yang positif ya. Positif betul. Terus ada lagi nih hal yang paling apa tuh dari guru BK gue, dari guru PBK apa BK ya? Wait, lu ngalamin apa? Maksudnya dari guru BK? Dari guru gue sendiri gue bilang kayak gini. Kan waktu guru BK itu apa sih? Bimbingan konseling ya? Oh iya, BK ya. Oh iya benar BK. Guru BK aja ngomong kayak gini ke gue. Kan dipanggilin kan satu-satu. Kebetulan waktu itu gue jadi dia tuh kayak wali murid kelas gue nih ya, waktu SMA tuh kelas 2 itu. Dipanggil lah kan satu-satu. Nah, termasuk gue masuk ke situ katanya dan ngobrol kayak apa namanya empat mata kayak gini kan. Terus ngomong kayak gini, Hen, lu sadar nggak kenapa Bu kalau kamu tuh kayak perempuan? What? Langsung oh my god, ini mental lo langsung kena mental ya gitu ya. Itu iya emang kenapa ya Bu ya? Kamu tuh sekarang udah kelas 2 mau kelas 3, bentar lagi cari kerja kan atau kuliah. Emang lo nggak menyadari kan sekarang tuh kayak lo kerja itu kan dilihat dari apa namanya tubuh gitu kan ya, maksudnya kayak gestur tubuh gitu. Emang mau ya perusahaan tuh kayak nerima yang orang yang lemah gemulai gitu, gemulai kayak kamu gitu ya, sampai ke situ pertanyaannya, sampai seperti itu. Dan gue terdiamkan dan gue ya gimana ya Bu ya gitu. Lo nggak nyangka kan, maksudnya seorang guru yang guru BK sendiri yang ngomong kayak gitu. Gue masih ingat banget. Wah itu lo. Gue sakit hati dong di situ, kata gue. Kelas berapa sorry? Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh ya, oke. Kelas 2 SMA. Dan itu wali kelas gue sendiri. Ngomong kayak gitu. Di situlah gue kayak, lo coba deh katanya gitu, bercermin.
punya cermin kan di rumah. Punya Bu, lo cermin katanya gitu. Cara berbicara lo, cara gestur lo gitu. Coba dah lu rubah gitu kan ya. Tapi ya gimana ya Bu ya, agak susah. Nggak susah kalau kamu mau belajar, gitu kan. Dan ibunya masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Nih kalau misalkan ibunya ada sampai sekarang, apa yang lo mau sampein? Gue kan punya adik kan sekarang kan. Iya. Gue tuh kayak misalkan ada apa tuh, kan suka ada pertemuan orang tua. Nah gue tuh pengen nih gue yang wakilin adik gue sebagai wali murid ya. Gue ketemu orang itu, tapi nggak ketemu. Tapi nggak tahu dia masih stay di sekolah itu nggak tahu, udah keluar nggak tahu ya. Cuman ya gue pengen nunjukin gitu. Wah, menurut gue gila sih bro, gila banget. Nih buat ibu nih ya, dengerin nih kalau misalkan nonton podcast ini ya, gue marah sih. Gue marah, lu seorang guru gitu maksud gue. Ngeliatnya dari apa ya, hal kecil gitu loh. Dan mereka dia tuh nggak bisa ngelihat dengan kekurangan mereka, dia mungkin punya kelebihan yang sangat luar biasa. Ya, gue percaya, gue setuju sih kalau itu. Iya enggak sih? Gue bilang, Bu dengerin ya Bu ya, punten banget buat nih. Para ibu-ibu. Buat para ibu-ibu, dan ini khususnya buat ibu yang dulu nih ya sempat ngomongin seperti itu ke Hendrik ya. Sebenarnya seorang guru BK tuh nggak cocok gak sih? Mungkin ada kata-kata yang lebih pas gitu yang disampaikan ya. Mungkin yang lebih istilahnya, mungkin orang itu nggak bikin itu sakit hati gitu. Tapi dengan kata-kata seperti itu, aduh, kalau gue sih gue tinggalin sih bro. Iya, gue tinggalin. Aduh. Dan gue kalau bisa sih gue keluar dari sekolah itu, gue cari lagi sekolah. Makanya dia support ya, maksudnya. Ya udah gitu. Tapi dia kayak malah lo tuh nggak bakalan jadi apa-apa kalau lu seperti ini terus gayanya. Ya buktinya kamu sekarang kan keterima di kerjaan bagus lagi. Alhamdulillah ya. Perusahaan apa itu? Ya nggak usah sebutin lah ya. Nggak usah lah ya. Mungkin next ya kita sebutin ya. Mungkin nanti boleh kali kalau misalkan lebaran gitu lo kirim parcel ke ibunya. Kayak ibu yang BK ya, guru BK lo dulu. Boleh sih. Ibu terima kasih ya buat kata-katanya dulu, saya sampai saat ini bagus loh. Termotivasi. Jadi termotivasi gitu. Dengan kekurangan gue yang seperti ini tuh gue wait. Jangan bilang itu kekurangan. Kalau menurut gue boleh sih berbeda pendapat, tapi menurut gue itu bukan kekurangan sih menurut gue. Terus apa dong? Itu kelebihan. Iya, buktinya kan sampai sekarang lo dengan circle lo kan banyak orang-orang yang mungkin ngasih lo pekerjaan dan lo diterima di perusahaan yang ini tanpa harus melihat fisik lo, ya enggak? Betul. Iya kan? Mereka nggak pernah lihat fisik lo, nggak pernah mandang fisik lo, tapi apa yang mereka lihat? Kemampuan lo, intelektual dan orangnya ya, polite people yang di luar sana ya. Hendrik ini orangnya itu istilahnya bukan SKSD, tapi orangnya di circle-nya itu di komunitas, kalau misalnya kita posisinya lagi diam semua, dia bisa loh mencairkan suasana. Lucu orangnya gitu. Fansnya Agnes Mo happy gitu ya. Gayanya Agnes Mo dong, aku pengen nih. Aduh, jangan lantar Agnes Mo-nya marah lagi nih. Lagu gue lo gitu, lagu gue lo. Gimana apa lagunya kemarin yang listennya? Lasting Light. Itu pas banget, lagi viral banget ya lagunya. Iya, lagi viral-viralnya ya. Iya. Itu sih mungkin ya. Tapi lo gini, lo kan ngalamin kekerasan fisik dari mungkin penghinaan orang, lo ngalamin nggak kayak istilahnya sampai yang benar-benar udah parah banget kayak pelecehan gitu, nggak ada kan? Kalau soal pelecehan sih belum ya, cuman mau mendekati aja. Tidak ada dong, jangan bilang belum, berarti mau dong. Mau mendekati, cuman gue nya yang mundur, gue nggak mau kan. Berarti nggak pernah ngalamin hal-hal seperti itu ya. Cuman ya mau mendekati aja, cuman gue ngerasa, aduh gue nggak nih gitu kan ya. Itu di lingkungan sekolah apa di mana sih? Lingkungan kerja. Oh shit. Oh lo udah dewasa dong. Iya itu udah dewasa. Lo gue udah bisa filter juga. Terus juga bisa nafsu juga kali. Tapi kalau ada, tapi maksudnya gini, lo ngalamin pelecehan itu dari tim kerja lo, maksudnya kan sekarang lagi viral tuh yang kerja di pabrik-pabrik itu yang bilang kalau misalnya lo mau diperpanjang kontraknya. Iya kan? Iya benar. Gue harus ngelayanin ini lo dulu gitu, nafsu. Atasan lo gitu. Atasan lo gini. Lo kalau mau diperpanjang kontraknya lo berani bayar berapa, atau misalkan lo harus ini dulu kayak gue check in lah. Oh iya nggak sih? Oh iya. Endorse kali ya. Nah waktu itu gue pas gue mungkin gue nggak mau nyebutin nama perusahaan apa ya. Nah waktu itu gue punya salah satu teman ya yang deket banget sama gue. Semuanya tuh masalah gue, entah itu yang kalau untuk bulian sudah nggak ada ya, udah nggak ada nih. Mungkin kalaupun ada mungkin lo udahlah biarin aja gitu. Iya, amat udah sih ya. Udah mental gue udah kebal banget kali gitu ya. Ya udahlah ya gitu ya, sudahlah ya gitu. Nah
waktu itu bukan atasan gue sih yang sambil minum boleh kali ya. Aduh, boleh banget sih. Terus lanjut. Nah, terus ini tuh kayak masih staff juga sih. Cuman beda bagian gitu. Mungkin dengan ya kalau gestur tubuh sih memang masih agak gimana sih, kayak memang susah juga sih ya kalau misalnya gue udah berusaha terbiasa coba dengan untuk kayak gitu kan ya. Kayak aduh, bener-bener susah banget kan. Lu gak usah ngerubah diri lo menurut gue. Karena lo itu udah bawa kebahagiaan buat orang-orang sekitar. Iya, gue Terserah orang udah mau ngomong berusaha apa. untuk coba kayak pengen kayak laki-laki pada umumnya ya gitu. Yang strike gitu ya. Iya, yang strike, yang manly gitu gak sih? Yang manly gitu. Tapi gak bisa. Tetap gue ya udah balik lagi ke tubuh gue yang sebelumnya gitu. Kayak ya udah sih begitu, kayak jalan pun kayak ya udah gitu, kayak lembut gitu. Nah, mungkin mereka ngelihat dari kelembutan postur tubuh gue, dia ngelihat memang feminim banget kali gitu ya. Pas ini gue lewat, ini kita bahas maskulin sama feminim, ini kita bakal dihajar gak ya sama orang polite people yang ada di luar. Tapi gue yakin sih polite people yang ada di luar, orang-orang udah pada open minded gitu. Jadi kayak menurut gue sih udah hal-hal seperti itu udah gak zaman lagi gak sih. Sekarang yang paling penting itu prestasi sih. Prestasi, betul. Nah, dan intinya gak merugikan orang lain, itu aja sih. Yang lanjut, selagi dia tentang masalah pelecehan seperti tadi. dia seperti yang gak dirugikan ya udahlah ya gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu pas lagi zamannya BBM ya. Oh iya, BBM. 2000 berapa tuh BBM? 2000 berapa? Ada yang tahu nggak BBM tuh? 11 2013 lah. Oh iya, 13 tuh. Gue udah punya BBM 2012 loh. Tapi itu belinya dari hasil beasiswa lagi. Mohon maaf yang udah ngasih beasiswa, belinya HP bukan bayar kuliah. Iya, betul. Tapi ketutup kok biaya kuliahnya. Terus? Nah, waktu itu kan zamannya BB ya. Aduh, orang-orang punya BB, masa gue enggak gitu ya. Pas gue zaman Nokia ya, Nokia tipe berapa gitu ya. Karena teman-teman udah pakai BB, ya gue pakai BB dong. Dan lo sempat pakai Nokia yang layarnya kuning enggak sih? Kuning terus hitam ya kalau udah. Terus ada X2 muncul yang lain-lain iya, gitu ya. Akhirnya gue beli BB tuh, ya udah dong. Mungkin kalau sekarang tuh kayak zamannya WhatsApp kali ya. WhatsApp. Nah, dulu BB. Waktu itu gue main BB. Udah tuh pas ketemu gue kan dari locker, kan lockernya itu kan antar perempuan dan laki-laki berbeda, terpisah ya lorongnya. Nah, kebetulan gue pas di locker kan udah dapat nih lockernya tuh masing-masing kan. Pas gue masuk mau ke bagian gue nih ya, bagian gue. Nah, kebetulan bagian dia tuh pas banget locker nih. Lewat dong gue pas mau ke cowok nih ceritanya ya. Iya kan? Kayak tiba-tiba ada yang manggil siapa tuh? Kata gue ya, gue hantu ya. Siapa nih manggilnya gitu kan ya? Lo merasa sok keren. Siapa? Gue ya. Udah tuh gue cuma jalan kan. Itu masih pagi buta banget ya. Jam 7 lah. Jam 6-an tuh. Gue pikir hantu ya. Karena di pabrik kan serem banget gak sih tuh? Padahal lo mikir kayak gini. Gue gak yakin sih gue gak yakin lo mikir itu hantu. Aduh, pangeran mana nih yang ngurisin gitu. Pangeran gak tuh? Pangeran dari kali ya. Terus gimana? Pas udah gue jalan, udah mau masuk kan emang agak jauh ya dari bagian dia sama gue itu. Iya. Gue nengok dong. Dia cuman ngedipin. Gak ngedipin, cuman ketawa. Hai. Hah? Lo siapa gitu? Oh iya, cuman kayak apa ya? Kayak itu sifat sampai kayak tahu. Oh ternyata dari dulu memang lo udah jadi primadona ya. Di pabrik itu kan lo kerja ya. Iya. Gila lo di pabrik. Aduh, bayangin. Jauh banget ya. Sekarang cuman duduk komputer. Dulu gue sampai dari pagi nih jam 7 sampai jam 5 gue berdiri di pabrik. Oh. Dan itu apa yang gue mainin? Mesin kan memang selalu berjalan ya kalau nggak ada problem ya. Apalagi kalau di bagian produksi ya nggak sih? Iya. Bagian produksi. Kan gue kan bagian itu apa namanya produksi waktu itu. Oh, dan kan. itu orang mungkin itu dari bagian produksi juga yang gangguin lo tadi yang iya. Gue kaget. Udah berjalannya waktu nih, dia masih tuh kepoin gue kan. Nah, kejadian. Nah, pas waktu itu sholat Jumat nih ceritanya kan. Kan satu masjid kan memang. Satu masjid itu gue kan sama teman gue yang deket ini ya. Wudhu kan. Udah mau qomat. Masuklah gue ke bagian sap itu kan. Di mana nih gitu. Di sini. Hah? Di sini. Lo bilang gue. Enggak. Yang bilang siapa nih gitu kan ya. Gue. Oh iya. Lu siapa ya gitu. Dia cuman ketawa doang. Oh, sampai dia tuh nyapa ya? Nyapa.
Oh jadi ceritanya ya nih polite people ya, ini jadi thumbnail ini nanti ya Mas Iqbal ya. Jadi ayah ngajak ayah untuk Jumatan ya ceritanya. Bener-bener itu gue sampai kayak kaget. Lo siapa sih? Gue gak pernah lihat lo gitu ya. Tapi dia kenal gue gitu. Tapi gue kenal lo. Ya kan gue kan pernah lihat lo siapa gitu. Ya mungkin lo mah kan memang udah merhatiin lo gitu iya, kan. Karena gue udah tahu juga mungkin lo sekarang kan ibaratnya jadi primadona di sini gitu ya. Iya. Segitunya ya Mas ya. Ya iyalah makanya gue tahu lo kan gitu. Oh ya udah deh gitu. Ayo dong Mas, sholat dulu ya. Oh ya udah tuh. Berlanjut kemudian nih. Tukaran nomor. Enggak. Enggak tuh. Oh enggak, oke. Tapi sesudah pas mau pulang, gue ditungguin di locker. Dan dia tahu locker gue. Oh, ya karena memang dia udah perhatiin lo dari awal. Tapi kan gue gak nyadar kan. Iya, lo gak nyadar. Nah pas gue mau balik nih, cabut kan dari jam kerja gue kan jam 5, jam 4 waktu itu kan. Masuk locker. Nah ketemu orang yang pas Jumatan. Mas gitu kan ya. Mau berangkat apa setelah? Setelah dong. Oh setelah. Itu mau balik ya, mau balik gawe ya. Iya Mas. Halo gitu kan ya. Kenalan tuh, gue A misalkan. Oh iya, halo gitu ya. Dengan muka yang takut banget gak sih gitu ya. Tapi ya udahlah, gue tuh mikirnya positif. Ya kan, positif pikirnya. Oh mungkin dia mau berteman nih sama gue gitu kan. Oh ya udah Mas, oke gitu. Positif kenalan, tapi lo pasti juga mikir dong. Maksudnya kok bisa sih, kan dia cowok gitu kan. Kok bisa dia segitunya sama kamu mungkin gitu. Dalam hati gue negatif, tapi gue coba untuk komunikasi ke dia positif. Oh ya Mas, gitu kan. Jadi nggak bisa kayak nggak langsung lo ngapain ya, lo siapa sih, nggak gitu. Nggak to the point ya berarti. Enggak gitu kan ya. Ya udah gue apa tuh dia minta BBM kan waktu itu. Ya gue kasih kan pinnya. Ya, pin ya bukan nomor ya, pin ya. Pin BB pin ya. Berapa gitu. Oh pin ya. Oh iya Mas silakan gitu. Udah tuh di saling invite kan. Udah terus dia langsung ping kan. Ini dengan gue gitu. Oh oke gitu. Waktu itu kan memang sudah otomatis masuk ya. Kalau sekarang kan harus di-accept dulu kan. Kalau BBM kan enggak kan? Langsung kan. Ting. Gimana langsung muncul lah pokoknya, notifnya langsung muncul. Kan, udah tuh di situ lah. Ya udah, dia duluan kan yang sering WhatsApp. Perhatian banget enggak sih? Lagi ngapain? Oh ya. Udah makan apa belum? Kayak orang pacaran gitu ya perhatiannya. Iya makanya. Iya Mas gitu. Oh iya. Ya udah ya kan. Ya lo kan juga cuman, sih. Lo juga gue tuh orangnya gatel emang dia. Gitu soalnya Mas manggilnya Mas gitu kan. Terus chatting udah tahu gue kan ngehargain kan. Mungkin dia lebih tua dari gue ya. Masa gue bilangnya hey bro gitu. Kayak terlalu apa ya, kayak sok kenal banget gak sih? Dan memang lo juga gak biasa manggil bro kan? Enggak biasa dengan sebutan Mas ya. Iya Mas gitu. Udah tuh sering berjalan waktu. Terus tiba-tiba dia ngajakin ketemuan. Gue gak mau kan. Karena aduh kalau misalkan ya gue sekarang dari Jakarta ke Cibitung kerja. Oh Cibitung. Oh pabriknya di itu ya? Iya di Cibitung waktu itu. Apa sih pabriknya? Pabrik otomotif. Wus gila, otomotif serius loh? Nggak percaya kan? Nggak percaya gue anjir. Kan gue bilang tadi gue dari pagi nih kalau nggak istirahat gue berdiri udah. Tangan gue megang apa? Yang tangan kanan gue megang apa? Tangan kiri gue megang apa? Itu dari pagi semua ya berjalan, sumpah. Makanya gue mikir orang yang hina gue nih pas zamannya sekolah nih, lo bisa apa sih dengan tubuh lo yang lembut, yang cantik, yang perfect ya menurut orang lain gitu ya. Iya, tapi gue bisa loh gitu. Gak bisa. Ya Allah dari jam 7 pagi tank sampai jam 4. Iya sih pada umumnya kan memang kerja di pabrik itu kan memang waktunya lama kan. Iya, lama. Tapi lemburan dibayar kan? Lemburan dibayar sih. Iya, soalnya cerita yang menariknya hari ini banyak yang dibayar lemburnya. Sampai sore lo berdiri tuh kayak upacara lu. Bayangin dong, upacara bendera aja yang cuma setengah jam apa 20 menit tuh. Itu pegel banget. Pegel gak? Kadang kaki tuh kayak pengennya kayak aduh gimana sih nih gitu ya. Gue kalau posisi kakinya begini nih, begini nih, udah ya pegel-pegel. Kan? Gue pernah ngalamin upacara pura-pura pingsan karena kaki gue gue pura-pura pingsan pas lagi zamannya sekolah. Iya, kan emang setiap Senin kan. Itu SMA kelas 3. Iya. Itu gue udah kayak aduh udah panas, udah kayak ya ampun ini udah terik matahari udah pada keluar nih. Ya mau nggak mau sih ya. Dan lo juga kan kita nyari duit. Nyari duit itulah. Nyari duit ya kita seberat apapun kerjaan kita ya kita harus iya betul. Gitu kan.
Benar sih. Oh, cerita lo menarik sih untuk soal kerjaan. Tapi gue nggak ngebayangin lo kerja di pabrik. Tapi otomotif itu apa sih? Itu pabrik ini ya? Kayak otomotif tuh kayak ya yang spare part mobil. Spare part gitu nah, kan? Waktu itu gue memang kebagiannya dia otomotif yang spare part mobil. Gue kira itu anak-anak bukan yang ngerangka ya. Bukan yang ngerangka. Bukan yang ngerangka. Bukan, tapi gue lebih ke spare partnya. Kayak pengiriman ekspor impor. Oh, ekspor impor. Gitu. Itu kirimnya kemana sih? Ya ke luar negeri sih gitu, kayak ke. Oh, lo nggak tahu juga ya? Dia cuman yang tahu gue ya, karena kan ada di listnya tuh, misalkan dari Italia ataupun dari mana tuh dia minta spare part yang tipe A, B, C, D. Nah kita kirim gitu. Berapa bersaudara sih Hendrik? Sorry, kita ngobrol udah banyak banget ya. Banyak banget ya, nggak berasa nih. 2 sih. 2. Nah adik gue kelas 2 1 SMA. Kebetulan baru masuk. Wah, kelas 1 SMA menuju kelas 2. Tapi alhamdulillah di gue nggak ya. Masa-masa remaja yang lagi-lagi ininya nggak sih? Kayak iya. Pengennya main terus gitu. Tapi adik gue berbeda banget sama gue. Karena gue ngerasain hal yang sama. Bukan hal sama. Gue kadang kalau misalkan gue pas pulang nih, kan gue kan pengen tahu nih sifat adik gue gitu ya. Kayak gimana? Dia lebih pendiam. Oh. Beda sama kakaknya. Berbanding terbalik. Iya. Lu orangnya cerewet banget. Bawel banget. Kayak ibu-ibu. Ya tapi dia orangnya diem ya. Bener. Tapi iya. Tapi adek gue tuh kayak udah diangkat nih waktu. Oh itu adek lo gimana? Maksudnya lo juga yang ngebiayain adek lo ya? Alhamdulillah. Lo jadi tulang punggung keluarga berarti sampai saat ini ya? Iya. Kalau di kampung kan gak terlalu besar kayak di Jakarta untuk biaya. Mungkin kayak misalkan ada hal-hal yang entah itu dia mau touring, mau acara sekolah itu. Kadang kan kalau Sunda kan AA ya. Aku mau ada acara event, bukan event ya, lebih acara kayak dari sekolah nih mau kesana kesini gitu. Minta transfer dong. Betul. Ya selagi gue ada ya gue transfer berapa. Walaupun dia memang gak minta pun gue suka bilang, Adek udah ada uang jajan enggak? Uang jajan ataupun kayak misalkan di sekolah ada acara apa lagi nih gitu, biar nanti kalau udah gajian transfer gitu ya. Belum ada nih, aman nih dompet gue kan, kayak mau gue. Tapi sama aja kan harus kirim ke papahmu juga kan? Iya, kalau itu sih ngirim. Cuma kan kalau buat kebutuhan adik kan itu di luar dari uang yang setiap gue bulan transfer ke nyokap ataupun papa. Ya, sekarang cukup nggak Hendrik? Karena kan sekarang kan lo udah tinggal di Jakarta nih. Betul. Tinggal di Jakarta mungkin gaya hidup yang mungkin juga makin gede nggak sih kalau di Jakarta? Banget. Beda kan di daerah kan kita apa aja kan kita masih bisa makan dan jajanan juga nggak nih? Tahu nggak kalau di daerah nih kita beli nasi uduk aja bisa 5.000. Nah, sekarang di sini berapa? 2 kali 4 kali. Jangan salah. Di gua kalau nasi goreng ada telurnya itu cuma 8.000 loh. Sama 8.000. Sekarang di sini berapa? Di Jakarta 15.000. 16.000 gila. Itu sekali makan. Makan pagi, siang, sore. Ya, sekali makan kan. Dan kalau misalkan lo cuma dapat gaji uang UMR doang, cukup nggak? Nggak cukup sih menurut gue. Ya kan? Nggak cukup. Dengan biaya hidup, apalagi yang sering sekarang lagi milenialnya kopi shop. Lu bayar kosan aja berapa? Contoh lah. Tongkrongan yang hidden gym gitu nggak sih? Iya betul. Nah itu tuh gue salah satu tipe orang yang gue di Jakarta gitu. Ada sesuatu hal yang unik nih yang baru di Jakarta. Itu gue pengen banget datengin gitu. Ya walaupun cuman ngopi, foto-foto, karena kan emang hobi banget tuh gue foto-foto ya kan. Terus kayak itu sih. Apa tuh? Gue kadang-kadang ya polite people ya, gue kesel banget sama dia, gue marah gitu ya. Dia tuh ya kalau misalkan di tempat tongkrongan atau di mana fotonya paling banyak itu sekitar 20 kali foto. Satu hari bisa berapa story tuh? Dan ngepostnya di Instagram itu ada kali ya 10 menit kemudian Hendrik post foto, 30 menit kemudian Hendrik post foto. Tapi saya gak dibayar. Coba kalau gue artis itu mungkin satu postingan gue bisa dibayar ya. Dan gue bilang gini, nih orang anjing gitu ya. Lama-lama gue nyapin juga. Karena setiap saat bro. Tapi emang hobi banget sih gue ya. Hobi banget beneran. Kalau 3 kali sehari sih masih oke. Ini lo lebih soalnya. Over banget sih. Gue bilang tapi gak apa-apa sih. Tapi lo seneng gak ngelakuin hal kayak gitu? Kenapa? Lo seneng gak ngepost gitu? Lo merasa bahagia ya? Lah itu hobi gue di situ. Oh ya udah gak apa-apa. Kan? Berarti jadi gue yang salah. Buat teman-teman nih yang ngerasa sama. Berarti itu gue hobi gue ya. Itu hobi gue kan. Kayak bikin story terus ngepost gitu kan, emang tuh hobi. Jadi ya maaf nih buat kalian yang ngerasa terganggu dengan
Ini apa lagi? Story gue yang banyak gitu kan setiap hari itu. Ya udah dia maafin. Iya, dimaafin. Mau udah hobi sih Iya, jadinya. nggak apa-apa. Jadi gue tuh Ya kayak dari gue dengar semacam cerita gini lo loh. yang sekarang juga nih, udah gue maafin nggak apa-apa, post aja. Ikhlas ngapainnya. Ikhlas. Jadi gue tuh kayak hobinya gini, kalau setiap gue pergi ke suatu tempat nih, gue harus ada momen itu. Entah itu momen di foto, entah itu di story. Jadi biar nge-saving ke Instagram gue gitu. Dan itu bukan cuma 1-2 lo taruh ya. Shit gue bilang gitu. Oh, man, Banyak ya, banyak ya. banget. Dan itu karena kalau nggak salah lo beli HP baru lagi kan, itu karena mungkin fotonya udah banyak apa gimana tuh. Kepenuhan memori. Kepenuhan Nah, itu memori. buat kebutuhan karena kan satu kan gue kerja ya. Jadi biar ada handphone untuk kerja sama untuk ya gue sendiri gitu. Iya sih, betul kata lo. Karena Tapi kalau gini, sekarang misalkan digabung untuk pribadi sama kerjaan, ngehack loh. Buka WhatsApp aja sampai ribet juga nggak sih? Ya. Terus gue pernah nih kayak misalkan gue cuti nih kerja gitu ya, dengan handphone yang sama antara buat kerja sama pribadi. Itu gue lagi kerja, lagi cuti aja nih. Handphone gue tok gitu kan, biasanya kan ada aja nge-WA, ada aja nanya gitu kan. Aduh gue puyeng banget, ini gue lagi cuti say gitu kan. Tuh kan. Dan lo pernah nggak salah balas chat gitu? Pernah nggak? Gue kirim absen kemana? Ke teman gue sendiri. Saking karena banyak bingung ya masuk bingung. notifnya Iya, berentetan gue gitu ya. Betul, makanya gue coba deh gue beli handphone baru deh gitu kan. Dan bukan cuma lo yang pernah salah kirim, gue tuh pernah ngirim foto gue sama cewek gue ya. Itu gue ngirimnya ke grup dong, gue ngirimnya ke grup. Tapi aman kan fotonya? Aman kan fotonya aman kan? dong, aman. Itu aman yang kan? pelukan tapi cuman yang istilahnya yang dekat gini doang, begini doang fotonya yang ala-ala gitu ya, gitu kan. Itu untung itunya dong, dan gue sadar tau gak lo, setengah jam kemudian. Anjir, gue udah buka buru malu itu di grup kerjaan lagi gila. Iya kan? Makanya sekarang dan memang, bisa dan memang kita harus pisahin gitu, HP kerjaan sama bener. HP yang memang buat pribadi, biar nanti istilahnya kalau kita ngebalas chat pun kayak istilahnya nggak ngeganggu gitu. Iya emang harus kayak gitu. Jadi gue mau nanya ke lo, kita kan ini sama-sama dari daerah banyak nih. Banget pertanyaan perasaan. Gak kelar-kelar. Udah mau bisa Mas ya? Masih banyak kan waktunya Mas? Oh masih banyak dong. Gue mau tanya ke lo nih. Boleh gak minum dulu? Boleh minum dulu. Kita minum dulu kali. Oke. Cheers dulu gak sih? Gak salah ya, ini bukan minuman yang berwarna soalnya. Oke, sambil minum gue sambil mau nanya ke lo. Ini kan kita sama-sama dari daerah ya. Apa perubahan yang lo ngalamin? Lo dari daerah nih, yang misalkan yang gak biasa istilahnya dengan kehidupan kota Jakarta, yang mungkin betul. Perubahannya sangat luar biasa gitu. Sangat gue alamin banget. Nih, mungkin kalau dibilang dari penampilan, gue cuman pakai kolor doang nih misalkan sama kaos balik gitu ya. Kayak rasanya orang-orang ngeliatin gue dari ujung kaki, ujung rambut. Kata gue gue pakai kolor, salah gak sih? Iya kan? Nah, awal-awal nih, ya sekarang kan dulu pas gue baru merantau ke Jakarta di 2013. Pengen kelihatan cool kan, balik kampung pakai sepatu ya kan, pakai kemeja, tas ini gitu. Sekarang mah udah sih, ngapain sih balik tuh harus yang wah gitu ya. Iya, justru udah terbiasa. Iya kan, maksudnya kalau dulu mah mungkin kayak biar kelihatan, wis orang Jakarta baru balik nih gitu kan. Kalau pulang nih, sekarang mah gue nggak kayak ya udahlah, mau pulang pun juga. Tapi orang kadang lain gitu ngeliatnya. Kayak nih orang kok gini banget sih ngelihatnya, ada yang salah di gue ya? Perasaan gak ada yang salah, biasa aja gitu ya. Cuman gitu. Orangnya ngeliat, mungkin karena yang pertama sebenarnya kalau mereka ngeliatin kalau kita cuek aja dan kita biasa dan kita percaya diri aja sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja. Cuman kan buktinya, gue ngomong dalam hati sih, nggak langsung ngomong. Perasaan lo aja gitu kan. Yang salah bu, nggak begitu juga kali kan. Lo nggak nanya, ibu pengen gue tamu gitu. Enggak lah ya gitu. Ya sih, memang benar-benar berasa sih. Aku juga pertama kali kan namanya apalagi ya kalau lo kan istilahnya masih Jakarta itu masih dekat gue nih bro. Gue dari NTT timur, jauh banget lo, bayangin aja. Berapa hari berapa malam kalau kesana? Sehari aja. Sehari cukup ya. Tapi memang biayanya cukup mahal. Lumayan ya. Tolong dong, siapa ya kementerian ini ya? Apa sih? Penerbangan yang ngurusin penerbangan itu apa sih? Kementerian apa sih? Kementerian Perhubungan. Perhubungan dong, nurunin dong tiket pesawatnya ke kampung gue susah banget nih pulang, tiketnya mahal banget. Pulang karena kenapa? Tiketnya mahal. Tiketnya mahal banget, dan lo tahu, kehidupan di kota belum dia ini, jadi gue itu pulang paling ya 2-3 tahun sekali. Berarti lu pertama kali merantau itu tahun berapa?
2015. Gue ingat banget 2015 itu. Dan itu ceritanya gini. Gue kan dari kampung gue ke di Kupang ini kan ceritanya. Kupang sama Sumba ini adalah dua pulau yang berbeda. Keren banget emang Sumba tuh. Nah, banyak tempat wisata ya. Terus di Kupang itu aku kuliah. Kuliah di situ aku wisuda September 2015 di tanggal 2 September. Gue pulang nih. Pulang dulu ke kampung nih. Langsung ke Sumba dulu. Gue pamit ke mama, "Mah, gue mau berangkat ke Jakarta. Gue mau kerja di sini." Percaya diri nih, mau kerja, berangkat di sini. Sampai di Jakarta ampun-ampunan. Nyari kerja sana sini, ngantri dulu, ikut job fair dulu kemana-mana. Memang iya. Ya sekarang shit gue bilang. Apa namanya Jakarta itu memang kan banyak yang dari luar kota ya. Jangan kan keluar daerah, luar ini pun ada kan negara. Banyak banget. Dan itu tau gak, gue gak punya, ada sih yang gue kenal kerabat. Cuman penampungan orang kerja di sini semua. Cuman kalau kita numpang hidup terus sama orang kita kenal atau keluarga kan juga gak enak ya. Gak enak, betul. Dan terpaksa gue keluar ya dari situ dan gue cari pekerjaan sendiri. Dan pekerjaan gue pertama kali apa? Gue di restoran, men, gue kerja. Di restoran masih mending. Pertama kali gue ngerantau ke sini jadi di tukang fotokopi. Tapi gajinya berapa dulu nih? 350.000 per bulan. Bayangin. Gedean gue berarti. Iya kan? Dan uang makan 80.000 sebulan. Sebulan seminggu. Gue 1,7 ya, itu pun kalau nggak dipotong sama bos gue. Bener. Ya Allah kata gue. Ya udah. Ya tapi kan kita kan 1,7 belum dipotong. Lo bayangin. Masih gede segitu kan? Masih gede kan? Oke lah. Iya. Cuman kan bayar kosan berapa Jakarta, men? Lo bayar kos berapa? 800, 900-an gue bayar. Di bawah 1 juta ya. Terus emang gue nggak kirim atau mungkin gue kehidupan gue sehari-hari gimana? Iya betul. Tapi puji Tuhannya berjalannya waktu gue belajar sih dari proses demi proses. Dari daerah ke kota itu memang nggak gampang, tapi struggle sih. Benar-benar kita benar-benar gue tuh coba untuk sana ke sini dan gue nggak malu untuk kenalan sama orang. Betul. Dan ada juga yang bilang katanya lo ngapain ke Jakarta, keras lah gitu. Tapi bagaimana mereka yang yang ngejalaninnya? Ya kalau misalkan kita dari daerah terus ke Jakarta dibilang keras, ya itu kan ya kalau dia circle-nya memang pergaulnya ya negatif ya. Dan satu lagi ya kan? Nih jeleknya ya. Ini jelek banget sih. Ini harus dirubah sih mindset buat orang-orang yang di luar sana sih yang di daerah. Kalau misalnya kalian beranggapan kita yang di Jakarta nih kerja di sini, jangan kalian pikir bahwa kita tuh banyak uang. Iya enggak sih? Iya kan? Siapa tahu sekarang aja kita enggak punya duit. Benar. Iya, belum gajian. Nanti juga mungkin ada mereka ternyata tuh orang nih happy terus gitu kan. Foto gitu kan. Fotonya oke gitu. Padahal kan sebenarnya itu bagian dari kebahagiaan, kayak bagian momen kita aja buat enggak apa-apa lah, post aja gitu. Post aja. Yang penting kan postnya juga fotonya bukan yang hedon banget. Gitu. Tapi orangnya mikirnya gini, Bro. Wah, ini orang nih banyak duit. Tiba-tiba entar yang gak kenal kita pun tiba-tiba chat gitu kan. Sering ya ngalamin ya. Sering. Pinjam dulu dong 100 gitu kan. 50 gitu. Padahal kita juga lagi susah banget gitu ya. Cuma kan orang kita pun memang pas lagi susah kan gak mungkin untuk share ke orang gitu. Gue gak punya duit, pinjam dong gitu kan gak mungkin. Jangan kan ke orang lain, Bro. Gue aja ke orang tua gue tuh gue gak bisa bilang kalau gue misalkan gue gak punya duit. Yang pertama gue udah selesai tugas kewajiban orang tuh udah ngebesarin gue dan gue udah selesai studinya. Masa iya sih gue masih minta lagi? Dan gue pernah mau gajian ya 2 minggu lagi gajian, gue pegang uang berapa? Cuma 250.000. Masih mending. Wah, itu gimana lo bayangin bertahannya, bisa gak lo kayak gue? Tapi rezeki mah ada aja sih ya. Iya bener. Itu parah sih 250. Bener ini 250.000. Anjir, gue bilang gitu. Ini gimana caranya? Gue gak bilang ke mama, terus mama telepon nih. Misalkan nih, Kak, gimana kerja dia? Oh bagus gitu kayak sering. Wih, emang bagus kok, di sini banyak gedung-gedung tinggi, terus di sini banyak mobil kayak gitu-gitu kan. Terus mak gue nggak bayangin mak gue sambil nerima telepon sambil makan siri kan, lo tau kan mak di kampung kan, mak gue tuh makan siri. Jadi ya udah pasti mak gue tuh dengan hebohnya, dengan senangnya, bahagianya dengar gue cerita kayak gitu. Itulah yang buat gue senang dan gue nggak mau cerita tapi susah ya, gue. Ada nih salah satu tetangga gue, ini bokap gue sendiri yang ngomong kayak gini. Hen, kamu tuh di Jakarta makan enak terus ya gitu. Hah, makan enak gimana? Maksudnya itu ada yang bilang tetangga katanya gitu. Terus lebih percaya sama anaknya apa tetangga? Gue gituin kan ya. Ya kamu ini lah. Papa kamu yang nanya? Iya. Oh ya, kamu lah, emang kenapa Pak gitu kan ya. Tadinya tuh dia tuh nggak bilang tuh siapa orangnya gitu. Emang siapa Pak yang ngomong kayak gitu? Ada gitu. Ya siapa? Tapi lama-lama ketahuan nama ada ya? Siapa? Sampai bilang
Ketiga kali, 2 kali. Ada, siapa Pak? Baru bilang, si A. Oh, Bapak tahu nggak kalau misalkan saya tuh pergi ke sebuah restoran gitu, terus makan enak. Tahu nggak itu tuh duit sendiri apa duit orang gitu? Iya, dibayarin atau ditraktir lah ya gitu. Iya, Pak, alhamdulillah punya temen di Jakarta, baik-baik gitu kan, satu. Terus juga kalau misalkan ya keluar pun juga kalau ada yang ngajakin ya gitu kan ya. Misalkan, "Beb, jalan yuk," gitu kan, temenin gue. Oh, manggilnya Beb gitu ya? Kadang Oh, ya. iya. Sekarang udah zamannya Beb ya. Iya, Pakai bener. Aisyah gitu. Lagi hype gak sih ya dia? Beb gitu kan Iya, ya. oke. Iya gitu. Jalan yuk, temenin gue. Nah, pasti kan yang tadi gue bilang kan gue hobi memposting kan. Iya, Ya kan? iya. Balik lagi, kita kan kayak misalkan di restoran yang cukup oke lah gitu ya. Dia pesan makan, dia sendiri yang pesan makan karena gue kan cuma ngikut doang ya coba. Ya namanya kita dibayar Lo ya mau nggak pesen mungkin apa juga ya. gitu? Terserah deh gitu ya. Iya. Yaudah ini ya. Iya boleh gitu kan ya. Udah pas datang nih makanannya kan, gue kan biasa kan story gitu kan ya. Kan dia kan nggak tahu kalau gue tuh ini nih orang bayar sendiri apa dibayarin nih ya kan. Posting sama foto udah gitu kan. Tapi kan orang kan berpikirnya gila nih orang di Jakarta makanya enak-enak nih. Kan nggak tahu Pak. Sampai gue bilang, Pak, makanya Pak apa tuh namanya, kalau misalkan Bapak tuh lebih percaya sama orang ya daripada anaknya gitu. Tapi kan nggak apa-apa juga sih sebenarnya kan. Tapi papa ya, kamu confirm ya, nanya lah. Sorry, Kan posisinya nanya dia. bokap gue tuh kayak sering banget, jarang bahkan untuk telepon gue gitu, Ngobrol. kayak nanyain ya lagi ngapain gitu. Sering tuh kayak nyokap sih, almarhum nyokap itu sering banget. Oh. Gue tuh lebih ke nyokap sih ya. Lebih dekatnya ke nyokap ya? Nyokap. Tapi ya setelah sekarang kepergian nyokap ya, sekarang gue coba untuk apa, buat ya siapa lagi kalau nggak bukan bokap gue sendiri kan yang gue teleponin. Tapi susahnya minta ampun bokap gue itu, gue teleponin sehari bisa 5 kali tuh nggak diangkat. Serius sampai 5 kali kan? Mungkin kerja kali. Iya, satu itu kan memang bokap gue tuh memang punya kayak sawah gitu ya, pertanian gitu. Mungkin ya sebenarnya kalau emang dia capek ya kan bisa malamnya. Ya kenapa gitu ya. Ya sekarang seorang anak yang jauh dari orang tua, kita cukup ditanya kabar aja udah seneng banget. Udah seneng banget. Lah ini mau. Tapi Ndre gini Ndre. Tapi menurut gue jauh sih banget sama nyokap gue. Ada loh orang-orang yang kayak gitu loh. Contoh ya, papa gue juga adalah salah satu orang yang istilahnya ngomong apa adanya dan cuek juga. Tapi dia di hal-hal yang lain itu dia care loh. Dalam artian walaupun dia gak setiap saat seperti mama telepon. Iya, emang dalam. Iya kan? Care juga. Cuman ya sekarang kan kalau kita butuh kayak misalkan lagi capek nih pengen telepon orang tua gitu kan, kayak Pak lagi ngapain apa, itu tuh kayak benar-benar nggak ada. Nah gitu. Lain kali jangan telepon, di SMS aja. Jangankan di telepon, SMS nggak bisa. Ya kalau ya udah yang penting dia baca aja gitu. Iya kan. Tapi sumpah deh nyokap gue ini ya, gue paling sedih banget. Setiap hari tuh, entah itu mau pagi, siang, malam, di telepon tuh pasti ada. Entah itu udah berangkat belum. Oh gitu. Iya, ini almarhum nyokap ya. Dan ya Allah sampai sekarang tuh gue kayak berasa kehilangan banget sih. Itu sih. Mungkin orang ngeliatnya kayak setelah kepergian nyokap kayak masih happy gitu. Ya sekarang kita ngapain sih kayak merasa kesepian loh ya berarti ya. Iya. Ya mungkin dalam hati kayak masih hancur, masih kayak butuh sosok seorang ibu. Cuman kan kalau kita di orang yang ngeliat kan ya nggak mungkin juga dong kita sedih. Udah berapa lama nyokap meninggal? Waktu itu September 2023. Oh belum lama dong ya. Belum lama. Setahun tuh kemarin November ya. Iya, September, Oktober, November. Tapi nyokap sama bokap hubungannya baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Oh ya gitu. Alhamdulillah. Cuman kan lebih perhatiannya kan ke ibu nyokap. Ya. Tapi memang sih ya kalau anak cowok memang kan lebih dekatnya ke nyokap gak sih? Iya. Iya kan? Betul. Dan apapun ya kalau istilahnya ya kalau kita sebagai cowok itu adalah istilahnya
first love-nya itu adalah ibu. Lo mau gimana pun bentukan lo, iya. di mata ibu lo paling tampan, lo paling cantik, iya gak sih? Lo paling keren gitu. Paling cantik gak sih? Bahkan ada lo ibu-ibu, aduh sampai kesentuh kan. Bahkan ada lo semangat banget nih ngomongin ibu nih. Karena gue kebetulan gue juga adalah satu-satunya anak cowok di keluarga gue. Iya. Gue punya kita 5 bersaudara, gue anak tengah. 2 orang kakak cewek, 2 orang adik cewek. Dan udah diangkat terus nih. Udah diangkat, udah mau habis. Dan itu memang gue lebih dekatnya ke nyokap. Tapi nih adik-adik cowok adik-adik cewek gue nih lebih dekatnya ke bokap. Nah itulah yang gue lihat tuh, berarti memang bener ya dicerita orang-orang itu bahwa anak cowok lebih dekat ke ibu gitu. Ke ibu. Ih nggak berasa ya kita ngobrol udah lama banget. Sebenarnya masih banyak sih yang harus dibicarakan, yang harus ditanyakan sih. Lagian gue aja yang banyak nanya ke lu gitu ya. Emang tugas gue sih ya. Emang tugasnya lu kan, bintang tamunya. Iya, gitu. Mungkin next time gue yang bakal kita nambah durasinya kali. Nambah durasinya. Ini kan cepet banget gak sih? Udah mau. Lagian syuting mereka udah angkat. Woi, ingat waktu. Siap, Bos. Jadinya gitu. Kitanya mau apa ya? Mau ngelanjutin juga. Aduh, udah mau habis waktunya. Gitu banget sih. Boleh gak sih ditambahin waktunya? Tapi terima kasih banyak ya Hendrik ya udah mampir ke podcast gue ini pertama kali. Dan tapi ini lo adalah bintang tamu yang paling pertama lo. Dan gue juga baru pertama kali nih ikut podcast. Serius? Iya. Bukannya lo pernah syuting sama Uya Kuya? Bohong lo sama gue, lo kurang ajar. Tapi kan itu kan syuting ya. Ini podcast kan beda podcast, kan. Oke, ya beda. Kayak bermain peran. Oh iya, betul. Tapi tau gak sih pas gue lagi syuting, kan gue di situ peran utama nih, seorang laki-laki yang punya banyak istri. Gila. Dan sekarang gue pacarnya belum punya. Stop dulu. Di next part gak sih kita ngobrolin itu? Karena udah kebanyakan banget gitu ya ngobrolnya. Oke, Polite People ya, terima kasih banget udah nyaksiin Hendrik. Say dulu dong. Terima kasih banyak udah datang ya di podcast juga ya. Iya, nanti gue undang lagi. Nanti nextnya dia bakal nemenin gue buat ngobrol sama bintang-bintang tamu yang akan datang ke podcast gue. Jadi ada 2 narasumber nanti gitu. Iya, bukan. Ada host sama host ya. Iya benar, 2 hostnya berarti ya. Oke. Dia akan bakal nemenin gue nanti di video-video selanjutnya ya. Buat Polite People yang ada di luar sana, terima kasih banyak udah nyaksiin obrolan kita nih yang enggak bermanfaat. Yang enggak bermanfaat ini. tapi kalau misalnya ada yang bermanfaat sih boleh ya. Boleh ya diambil sisi positifnya dan yang buruk dibuang aja. Yang penting buat kalian nih yang punya kekurangan gitu atau mungkin jangan berkecil hati gitu ya. Iya, anggaplah kekurangan itu adalah kelebihan. Tetaplah jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Be yourself. Lakukan yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik dan tetap jadi diri sendiri. Pokoknya betul. Stay positif dan think before typing on social media, oke? Jadi jangan asal ngetik-ngetik aja. Harus diperhatikan ketikannya karena kita nggak pernah tahu ketikan kita akan menyakiti hati orang lain yang ada di luar sana, betul ya kan? Terima kasih banyak, Mas Bro, udah datang ke podcast gue ya di obrolan apa aja. Makasih juga udah ngundang. Ya sama-sama. Mungkin sedikit agak lega lah ya. Sudah bercerita. Sharing nggak apa-apa dong. Oke, see you in the next video. Terima kasih banyak. Bye. See you. Terima kasih.